Shalom saudara, senang sekali hari ini kita bisa kembali untuk membahas satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan Markus 9 ayat 1. Nah, tetapi hari ini saya akan membacakan dari ayat 31 sampai ke 34 saja. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyalah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menjadi satu sifat dasar manusia, yaitu kita selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari kesulitan dan ketidaknyamanan. Nah, semua hal ini sama halnya dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita, bahkan sampai harus mati di salib. Salah satu muridnya yaitu Petrus, dengan cara yang sangat tidak sopan, dia menarik gurunya itu ke samping dan menegur dia. Padahal kita tahu di perikop sebelumnya, Petruslah orang yang memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, tetapi kita juga perlu paham bahwa pengharapan atas Mesias itu dari para murid ini berbeda dengan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Bangsa Israel umumnya itu memiliki pengharapan bahwa Yesus atau Mesias ini adalah orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, maka itu mereka memiliki pengharapan yang seperti itu. Mendengar bahwa Yesus atau Sang Mesias ini akan mati, maka mereka merasa akan kehilangan sebuah pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun, terkadang kita juga banyak mengalami kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi. Lalu apakah ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi murid Kristus, lalu semua masalah kita menjadi lenyap begitu saja? Tentu saja tidak. Justru terkadang yang terjadi adalah kesulitan dan juga pergumulan itu bahkan akan semakin bertambah banyak. Dan itu adalah sesuatu yang senada dengan apa yang Yesus sampaikan di sini. Dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, menyangkal diri di sini artinya adalah kita tidak lagi mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Sebaliknya, kita menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan, yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita dan atas hidup kita. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah kita mengikuti jalan yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus, sambil kita juga memikul salib kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi salib bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ada hal yang terus-menerus menjadi beban saudara sejak saudara mengikut Kristus? Bisa jadi itu adalah mungkin cemoohan orang di sekitar kita, atau bahkan juga mungkin ada anggota keluarga yang tidak menyetujui keputusan saudara dalam mengikut Yesus. Atau bisa jadi ada pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang dialami di dalam kehidupan saudara. Nah, semua itu perlu kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh tetap setia
Walau semua permasalahan, semua pergumulan, semua salib yang harus kita pikul ini terasa begitu berat. Satu hal yang perlu kita sadari, yang kita ingat adalah bahwa Yesus, Tuhan kita, itu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia juga sambil memikul salib, sambil memikul bersama dengan kita. Dan itulah yang kiranya akan menolong kita, meringankan akan beban kita, meringankan salib yang harus kita pikul. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Aku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa